Next. Dinamika Pancasila dapat dilihat mulai dari masa berdirinya Pancasila yang diusulkan oleh BPUPKI. Sejarah pembuatan Pancasila bermula pada saat pemerintah Jepang yang diwakili oleh Perdana Menteri Shinyaki Koiso menjanjikan kemerdekaan untuk bangsa Indonesia tepatnya 7 September 1944. BPUPKI. Setelah keluarnya perjanjian tersebut, maka Jepang membentuk BPUPKI pada tanggal 1 Maret 1945 untuk mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan tata pemerintahan Indonesia merdeka. Sidang pertama BPUPKI diadakan pada tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945 untuk merumuskan falsafah dasar negara untuk Indonesia. Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno menyumbangkan pemikirannya bagi terbentuknya dasar negara Indonesia. Pada tanggal 29 Mei, Muhammad Yamin mengemukakan 5 asas untuk dasar negara Indonesia, yaitu kebangsaan, kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan, kesejahteraan rakyat. Di hari selanjutnya, tanggal 30 Mei 1945, Supomo mengusulkan 5 asas juga, yaitu persatuan, kekeluargaan, mufakat, demokrasi, musyawarah, dan keadilan sosial. Kemudian 1 Juni 1945, Soekarno mengemukakan 5 asas, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme, dan perikemanusiaan, persatuan dan kesatuan, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Kelima asas yang dikemukakan Soekarno tersebut yang dijadikan dasar negara dan dinamakan Pancasila, sehingga pada tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Next. 17 Agustus 1945, setelah diadakannya upacara proklamasi kemerdekaan, datang beberapa utusan dari wilayah bagian timur Indonesia, yakni Samratulangi dari Sulawesi, Tanjudin Nur dan Pangeran Nur dari Kalimantan, Iketut Puja, Nusa Tenggara, dan Latu Harhari Maluku. Mereka datang menyampaikan rasa keberatannya atas kalimat pada sila pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Setelah itu, pada tanggal 18 Agustus 1945, tepatnya pada sidang pertama PPKI, Muhammad Hatta mengusulkan mengubah 7 kata pada sila pertama Pancasila menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Pengubahan kata yang diusulkan Hatta tersebut sebelumnya sudah dikonsultasikan dengan 4 orang tokoh Islam, yakni Kasman Singodimedjo, Wahid Hashim, Ki Bagus Hadikusumo, dan Tengku Muhammad Hasan. Dan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus ini, Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia. Next. Orde Lama. Yang pertama itu G30 SPKI. 30 September 1965 terjadi peristiwa G30 SPKI. Pemberontakan tersebut merupakan wujud usaha untuk mengubah ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. Namun pemberontakan tersebut gagal berkat kesadaran untuk mempertahankan Pancasila hingga pada tanggal 1 Oktober 1965 ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Dikatakan sakti karena Pancasila tidak dapat dipatahkan oleh ideologi lain atau gerakan yang ingin menjatuhkan Pancasila. Terus, ideologi Pancasila didominasi oleh kehebatan karisma Bung Karno. Pada masa Orde Lama, Pancasila masih menjadi ideologi murni. Pancasila lebih kepada menjadi pemikiran atau ranah idealisme. Pemikiran tersebut lebih ke arah suatu ide, gagasan, dan konsep yang dijadikan sebagai pegangan seluruh aspek kehidupan Pancasila. Selain itu, pada zaman Orde Lama, ideologi Pancasila masih didominasi oleh kehebatan karisma Soekarno, di mana segala sesuatu yang keluar dari sebuah pidato Bung Karno adalah sesuatu yang dieluk-elukan oleh masyarakat yang saat itu sangat
euforia dengan kebebasan setelah masa penjajahan oleh bangsa Belanda. Sehingga apa yang diucapkan oleh Soekarno dalam setiap pidatonya akan dijadikan acuan kebenaran oleh masyarakat sebagai harga mati yang tidak bisa ditawar lagi bagi ideologi bangsa. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Asti Ramadhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang dinamika Pancasila pada zaman Piagam Jakarta dan Orde Baru. Next. Piagam Jakarta. Tokoh Piagam Jakarta, ada beberapa tokoh nasional terlibat dalam rumusan Piagam Jakarta yang bergabung ke dalam kelompok Panitia 9, yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Atta, Mr. Ahmad Subarjo, Mr. Muhammad Yamin, Kiai Haji Wasid Hasyim, Abdul Kahar, Habib Kusno Jokoro Sojoso, Haji Agus Salim, Mr. Alexandra Andreas Maramis. Next. Latar belakang Piagam Jakarta. BPUPKI dibentuk 1 Maret 1945 sebagaimana realisasi janji Jepang buat memberi kemerdekaan pada Indonesia. Anggotanya dilantik 28 Mei 1945 dan persidangan pertama dilakukan keesokan harinya sampai dengan 1 Juni 1945. Setelah itu, dibentuk sebuah panitia kecil atau 9 orang buat merumuskan gagasan-gagasan tentang dasar-dasar negara yang dilontarkan oleh 3 pembicara pada persidangan pertama. Dalam masa reses terbentuk Panitia 9. Panitia ini menyusun naskah yang awalnya dimaksudkan sebagai teks proklamasi kemerdekaan, tapi akhirnya dijadikan pembukaan atau mukadimah dalam UUD 1945. Naskah itulah yang disebut dengan Piagam Jakarta. Piagam Jakarta ini berisi tentang garis-garis pemberontakan melawan imperialisme, kapitalisme, dan fasisme, atau semangat perjuangan bangsa Indonesia melawan imperialisme, kapitalisme, dan fasisme, dan memulai dasar pembentukan negara Republik Indonesia. Piagam Jakarta yang lebih tua dari Piagam Perdamaian San Francisco 26 Juni 1945 dan Kapitulasi Tokyo 15 Agustus 1945 itu adalah sumber berdaulat yang memancarkan proklamasi kemerdekaan dan Konstitusi Republik Indonesia. Bunyi dan naskah Piagam Jakarta. Next. Ini adalah contoh naskah Piagam Jakarta. Next. Orde Baru berkehendak ingin melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen sebagai kritik terhadap Orde Lama yang telah menyimpang dari Pancasila melalui P4 atau Pedoman Pengayatan dan Pengamalan Pancasila atau Eka Prasetya Pancakarasa. Orde Baru berhasil mempertahankan Pancasila sebagai dasar ideologi negara sekaligus berhasil mengatasi paham komunis di Indonesia. Akan tetapi, implementasi dan aplikasinya sangat mengecewakan. Beberapa tahun kemudian, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan ternyata tidak sesuai dengan jiwa Pancasila. Pancasila selama Orde Baru diarahkan menjadi ideologi yang hanya menguntungkan satu golongan, yaitu loyalitas tunggal pada pemerintah dan demi persatuan dan kesatuan hak demokrasi dikekang. Terima kasih, akan dilanjutkan oleh Hasanah Zahra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasanah Zahra. Saya akan mempresentasikan tentang dinamika Pancasila pada era reformasi dan eksistensi Pancasila. Pada eksistensi Pancasila pada era reformasi,
Itu ada tiga. Itu poin pertama adalah konsepsi politik. Jadi konsepsi politik itu pada era sekarang masyarakat tidak terlalu eksistensi Pancasila dianggap sebagai konsepsi politik yang substansinya belum mampu diwujudkan secara real. Yang kedua adalah reinterpretasi. Jadi Pancasila pada saat ini adalah harus mengikuti perkembangan zaman, sesuai dengan perkembangan zaman. Yang ketiga adalah tantangan dalam penerapannya. Jadi tantangan dalam penerapannya itu berupa pada zaman sekarang masih adanya kolusi, korupsi, KKN, terus juga Pancasila ini dianggap sebagai peninggalan pada zaman Orba. Jadi kayak dianggap sebagai tidak sesuai dengan era reformasi yang menjunjung tinggi perubahan. Ada segelintiran gitu. Terus juga ada yang menganggap bahwa Pancasila itu hanya dianggap sebagai ideologi politik semata. Terus juga ada adanya deviasi pengamalan Pancasila, kayak ada penambahan, ada pengurangan, atau penyimpangan makna Pancasila. Yang kedua adalah pengertian dari reformasi. Jadi reformasi itu memiliki pengertian, yaitu suatu gerakan untuk memformat ulang, menata ulang, atau menata kembali hal-hal yang menyimpang untuk dikembalikan pada format atau bentuk semula dengan nilai-nilai ideal yang dicita-citakan rakyat. Penyebab reformasi itu adanya distorsi kebijakan hukum. Jadi itu kayak berupa adanya ketidaksesuaian kebijakan atau hukum yang menyebabkan yang dapat menjadi sebuah sebab terjadinya reformasi. Yang terakhir adalah akibat. Jadi reformasi ini diakibatkan adanya penyimpangan-penyimpangan pada zaman Orba itu sendiri. Seperti penyimpangan itu seperti yang saya sampaikan sebelumnya, yaitu adanya nepotisme, kolusi, korupsi, KKN yang tidak sesuai dengan makna Pancasila. Ini selanjutnya adalah syarat reformasi. Jadi syarat reformasi itu ada penyimpangan, cita-cita yang jelas berdasarkan UUD 1945, tujuan ke arah yang lebih baik dan didasari moral dan etik manusia. Penyimpangannya adalah pada masa Orba terjadi banyak penyimpangan seperti nepotisme, korupsi, dan tidak sesuai dengan pembukaan UUD dan Pancasila. Yang kedua adalah cita-cita yang jelas. Jadi reformasi ini harus sesuai cita-cita yang jelas dan berlandaskan yang jelas. Berlandaskan ini seperti berlandaskan ideologi Pancasila. Jadi dia tuh karena prinsip reformasi ini kan dia harus kembali ke dasar-dasar nilai yang dicita-citakan. Karena kalau misalnya tidak kembali kepada prinsip yang dicita-citakan, maka reformasi ini dapat menimbulkan kehancuran pada suatu negara itu sendiri karena cita-citanya nggak jelas. Selanjutnya adalah berdasarkan UUD 1945. Jadi reformasi ini harus berdasarkan suatu kerangka struktural tertentu dan hukum yang jelas. Yang keempat adalah tujuan ke arah yang lebih baik. Reformasi ini memiliki tujuan untuk mengajak masyarakat untuk dapat meningkatkan harkat dan martabat rakyat Indonesia sebagai manusia, sehingga dapat mengubah kondisi suatu masyarakat menjadi lebih baik. Yang terakhir adalah didasari moral dan etik manusia. Jadi reformasi ini dilakukan dengan suatu dasar moral dan etik sebagai manusia yang berketuhanan yang Maha Esa serta terjaminnya persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya adalah esensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa. Jadi Pancasila ini merupakan suatu dasar negara. Sejak dahulu Pancasila telah tumbuh dan berkembang dengan bangsa Indonesia. Pancasila itu digunakan sebagai penyelenggaraan Pancasila itu digunakan sebagai dasar yang mengatur seluruh penyelenggaraan negara. Nilai Pancasila dilaksanakan dalam semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang terakhir adalah urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa. Jadi Pancasila itu dapat mempertahankan bangsa Indonesia dari goncangan dari
kegoncangan dari dalam maupun dari luar. Seperti adanya serangan ideologi yang dapat mengganggu Pancasila, seperti ada ideologi yang tidak sesuai dengan Pancasila, seperti ideologi komunisme atau liberalisme dan lain-lainnya. Yang kedua adalah dasar negara. Jadi Pancasila itu sebagai dasar negara RI dan telah dipraktekkan oleh nenek moyang bangsa Indonesia sejak zaman dahulu kala. Yang terakhir adalah Pancasila itu sebagai pemersatu bangsa. Kenapa? Karena Pancasila itu dapat menjembatani setiap perbedaan yang ada di masyarakat. Pancasila penting bagi kelangsungan kehidupan bangsa dan negara yang begitu majemuk dan beragam.